Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Saleh Fahrudin dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini tujuan saya membuat video ini adalah untuk sebagai tugas akhir mata kuliah problematika pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, adapun topik yang akan saya angkat pada hari ini adalah kurangnya minat belajar peserta didik. Nah, seperti itu. Seperti yang kita tahu teman-teman semua, dari kata problematika. Nah, di dalam pembelajaran tidak selalu berjalan mulus, pasti ada yang namanya problem-problem. Problem ini tidak terjadi pada guru saja, namun pada peserta didik juga. Nah, pada kesempatan hari ini, saya ingin memaparkan problem yang terjadi pada peserta didik. Nah, teman-teman semua, saya pernah diskusi dengan Bapak Decan Apriana Suhasta, yaitu dia guru bahasa Indonesia yang ada di SMA Muhammadiyah II Bandar Lampung. Nah, saya berdiskusi dengan beliau bahwa di dalam kelas itu sering terjadi problem di mana minat belajar peserta didik itu tiba-tiba menjadi turun. Nah, itu ada problemnya, teman-teman. Nah, di situ saya bertanya kepada Bapak Decan Apriana Suhasta tersebut, "Pak, apa sih langkah atau solusi yang Bapak lakukan ketika menemukan peserta didik yang minat belajarnya turun?" Nah, kemudian Bapak guru bahasa Indonesia tersebut, yaitu Bapak Decan, memberitahu saya bahwa ada solusi-solusi untuk menangani peserta didik yang tadinya bisa bisa saja dia itu semangat, tiba-tiba menurun semangatnya atau minat belajarnya, seperti itu. Dari minat belajar ini kita bisa lihat, teman-teman, ketika dia di kelas yang aktif, tiba-tiba dia diem atau bengong. Nah, itu solusinya yang saya diberitahu adalah kita melakukan pendekatan kepada peserta didik tersebut. Nah, kita tanya, "Kenapa? Ada apa hari ini? Kelihatannya kamu tidak semangat." Bapak lihat, nah seperti itu. Nah, kemudian setelah kita tanya itu, kita beri motivasi kepada peserta didik tersebut bahwasannya dalam belajar kita harus semangat. Mengapa demikian? Karena dari belajar itu peserta didik akan mendapatkan manfaat dan karena diberikan ilmu-ilmu. Jadi peserta didik tersebut jangan sampai terlewat ketika Bapak guru menyampaikan materi. Oleh sebab itu, guru yang melihat tiba-tiba minat belajar peserta didik turun itu perlu diberikan motivasi sehingga terbangun lagi semangat belajar peserta didik tersebut. Nah, kemudian setelah memberikan itu, kemudian membantu ketika peserta didik mengalami kesulitan dalam belajar. Nah, disinilah guru perlu memberikan perhatian lebih kepada peserta didik yang mengalami kesulitan dalam belajar. Karena kan di Indonesia ini beragam peserta didiknya. Jadi ada yang bisa saja dari daerah lain itu belum tentu paham apa yang disampaikan oleh guru mengenai pembelajaran karena guru itu memakai bahasa Indonesia. Nah, seperti itu. Sedangkan peserta didik tersebut bisa saja dia bisanya bahasa daerah dia. Nah, seperti itu. Nah, guru perlu memberikan perhatian lebih kepada dia supaya anak tersebut tidak tertinggal materinya karena ketidakpahaman yang terjadi. Nah, kemudian setelah itu, setelah memberikan perhatian, nah guru juga perlu menggunakan metode pembelajaran yang disukai peserta didik. Jadi tidak sembarangan guru menggunakan metode, apalagi metode yang membosankan, yang monoton seperti itu. Yang terjadi ketika metode yang digunakan itu saja dan tidak seru, minat peserta didik bisa saja satu kelas itu akan turun. Kenapa? Karena males. Apalagi zaman yang sudah maju ini, guru masih menggunakan metode yang ceramah aja. Padahal guru bisa menggunakan media pembelajaran yang digital. Nah, biasanya kan kalau menggunakan media digital itu berupa gambar-gambar. Nah, disitulah peserta didik tertarik memperhatikan guru yang menggunakan atau mengikuti perkembangan zaman dipakai untuk pembelajaran, seperti itu. Nah, yang kelima ini adalah memberikan apresiasi kepada peserta didik yang selalu semangat belajar. Nah, kemudian diberikan motivasi untuk semua teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi ketika peserta didik ini melihat teman-temannya ada yang diberi hadiah, nah maka dia juga akan ikut semangat, ikut pengen dapat hadiah dari guru itu.
guru tersebut, seperti itu. Jadi kita tidak boleh pelit juga mengapresiasi. Bisa mengapresiasi itu memberi hadiah atau hanya sekedar pujian. Biasanya peserta didik ini suka dipuji-puji. Nah, itulah yang membuatnya semangat dalam belajar seperti itu. Nah, kemudian dari hal ini juga